Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba emulator yang bisa menjalankan aplikasi iOS di Android. Iya, iOS di Android, kalian nggak salah denger. Ini adalah Touch HLE, emulator level tinggi yang bisa menjalankan sebagian aplikasi iOS zaman Majapahit. Emulator ini awalnya dibuat karena pembuatnya tuh pengen mainin game iOS jadul masa kecilnya, yaitu Super Monkey Ball. Sayangnya dulu belum ada emulator yang bisa jalanin aplikasi iOS, dan akhirnya dia bikin sendiri emulatornya. Sekarang, emulator ini berkembang jadi bisa jalanin lebih banyak game iOS jadul. Fokus utama emulator ini adalah untuk bisa memainkan game iOS zaman Majapahit di perangkat zaman sekarang. Jadi jangan harap kalian bisa main game iOS terbaru di sini. Untuk sekarang, emulator ini hanya mendukung aplikasi yang dibuat untuk iOS 3.0 ke bawah. Oh iya, dulu tuh masih disebutnya tuh iPhone OS, namanya bukan iOS. Emulator ini menggunakan teknik HLE sesuai namanya. HLE itu artinya High Level Emulation, yang berarti emulator ini ada di codingan level atas alias di kode softwarenya. Kelebihan emulator HLE ini biasanya performanya gacor banget, namun kekurangannya kompatibilitasnya cukup minim dan juga proses pembuatannya sulit, karena harus mentranslate banyak API call-nya iOS. Singkatnya, cara kerja emulator ini tuh seperti Google Translate yang mentranslate aplikasi iOS jadul biar jalan di HP Android dan juga Windows dan Mac. Dan jangan lupa juga emulator ini untuk sekarang kurang lebih mentargetkan iPhone dan iPod Touch generasi kedua, yang speknya itu jelas kentang banget. Sama J2 Prime aja masih bagus J2 Prime speknya. Efek sampingnya kalian dipaksa pakai resolusi kecil dan juga grafiknya yang burik seperti Free Fire. Selain itu gak bisa full screen di HP zaman sekarang, jadi bakalan ada hitam di pinggir kiri kanannya. Sebelumnya, terima kasih banyak ke grup Touch HLE di Facebook yang sudah memberikan update tentang emulator ini. Saya dapat sebagian file bahannya dari sini. Untuk mulai pakai emulator ini, pertama kalian perlu APK Touch HLE-nya dan juga file aplikasi iOS-nya. File aplikasi iOS ini tuh formatnya .ipa, singkatan dari iPhone Application. Kalau .ips gak bakalan bisa karena beda jurusan. Buat dapetin file IPA-nya itu kayak gimana itu gak bakalan saya bahas. Tapi buat kalian bajak laut yang biasa nyari bahan emulator udah pasti tau lah caranya gimana. Langsung aja kita coba emulator Touch HLE ini setelah pesan-pesan berikut ini. Sayangnya kali ini gak ada sponsor, tapi terima kasih banyak untuk yang sudah join membership channel saya yang harganya cuma 5.000. Wah, murah banget! Awalnya saya mau coba emulator Touch HLE ini di HP Samsung Galaxy J2 Prime atau yang biasa disebut HP tolol. Jadi langsung aja saya copy filenya ke J2 Prime dan coba install APK-nya. Sayangnya pas saya coba install ternyata malah gagal. Bahkan setelah saya coba APK yang versi modnya juga masih gak bisa juga. Dan ternyata setelah saya cari tahu di GitHub, ternyata Touch HLE itu tuh harus 64 bit OS-nya, karena APK-nya cuma ada di arsitektur ARM64. Jadi HP yang OS-nya masih 32 bit seperti J2 Prime dan Redmi 9C auto gak support. Sayangnya mau gak mau saya harus coba pasang di HP lain dan gak bisa pakai J2 Prime. Akhirnya saya coba di Redmi Note 3 Pro. Ini HP OS-nya udah 64 bit dan juga sudah di custom ROM pakai Nusantara si paling gaming. Kalian bisa lihat proses custom ROM-nya di channel saya. Pertama, saya coba install dulu Touch HLE-nya, dan kali ini saya sukses installnya, nggak kayak di J2 Prime malah gagal. Selanjutnya, setelah Touch HLE-nya dibuka, dia minta buat copy file IPA-nya ke folder data Touch HLE. Jadi langsung aja saya copy koleksi file .ipa yang saya coba download itu ke folder data Touch HLE-nya. Dan setelah di copy file IPA-nya, kita bisa buka lagi aplikasi Touch HLE-nya. Dan seharusnya aplikasi dan game yang kita masukin bakalan muncul. Dan setelah muncul, kita bisa coba satu-satu aplikasi iOS zaman Majapahitnya. Saya udah seneng banget awalnya pas lihat banyak aplikasi iOS yang muncul di HP Android. Ini tuh seperti sesuatu yang mustahil jadi memungkinkan. Tapi pas saya coba buka aplikasi iOS yang saya download, rata-ratanya malah mental dan langsung crash. Saya auto kecewa berat akhirnya. Crash ini biasanya disebabkan karena emulator ini tuh masih tahap pengembangan dan rata-rata aplikasinya masih belum support, terutama kalau aplikasi versi baru. Tadi saya bilang emulator ini tuh kurang lebih seperti Google Translate. Kadang Google Translate sendiri suka salah saat nge-translate. Apalagi emulator ini yang ngelakuin translasi aplikasi iOS ke Android yang lebih susah dibandingkan translate bahasa Inggris ke bahasa Cibaduyut. Saat emulator ini gagal men-translate, yang terjadi adalah crash karena nggak tahu harus mau ngapain atau salah nge-translate. Jadi support atau enggaknya aplikasi ini tuh sangat bergantung dengan aplikasi iOS yang dijalankan dan juga versi Touch HLE-nya.
Dengan berjalannya waktu, seharusnya Touch HLI ini bakalan lebih stabil dan bisa jalanin lebih banyak aplikasi iOS zaman Majapahit. Walaupun sayangnya rata-rata aplikasi yang saya coba crash, tapi ada beberapa yang bisa jalan. Dan sekalinya bisa jalan, ini tuh performanya lancar. Karena emulasi HLI itu tidak perlu cosplay hardware seperti emulator jenis LLI yang prosesnya itu berat. Pertama saya coba Angry Birds, tapi ternyata malah langsung crash. Saya coba Asphalt 4 dan Asphalt 5 juga sama, keduanya langsung crash. Dan saat saya coba Assassin's Creed juga langsung crash setelah logo Gameloft. Selanjutnya saya bakal coba Crash Nitro Kart 3D, dan kali ini gamenya jalan, tidak crash seperti game sebelumnya. Seingat saya, ini tuh salah satu game yang pertama kali rilis di App Store, makanya bisa jalan. Untuk gameplaynya ini tuh lebih smooth dan grafiknya lebih bagus dibandingkan versi Symbian yang lebih burik dan patah-patah. Kemarin saya sempat coba game ini versi Symbiannya di Nokia E63 dan kalian bisa lihat video lengkapnya di channel saya. Selain itu, untuk kontrolnya juga sudah pakai accelerometer, jadi harus digoyang HP-nya kalau mau belok. Emulator ini sudah support accelerometer yang ada di HP kalian. Sayangnya, untuk beberapa game selanjutnya seperti Toad Zombie, Cooking Dash, Cooking Mama, dan Crazy Taxi ini nggak ada yang mau jalan, alias crash semua. Tapi untungnya Cut Drop bisa jalan. Ini salah satu game favorit saya di zamannya dan beneran bikin candu. Saya masih ingat pas kemarin live streaming mainin versi Symbiannya malah kecanduan. Sebenarnya sih Cut Drop ini ada versi Android, jadi sebenarnya nggak perlu repot harus pakai emulator iOS segala. Selanjutnya saya coba Fruit Ninja, dan ini langsung crash juga. Kalau mau mainin ini game, mending mainin versi Android-nya aja. Dan untuk Harvest Moon versi mobile juga malah crash. Setelah ini saya bakal coba I Am Rich. Ini adalah salah satu aplikasi iOS paling mahal di zamannya. Dulu aplikasi ini dijual seharga $999 dan hebatnya ada 8 orang yang beli sebelum sama Apple keluar dihapus dari App Store. Sayangnya pas saya coba buka di Touch HLI, ini cuma muncul bentar dan langsung ngeblank. Kayaknya ini akibat saya bukan orang kaya jadi gak boleh pakai aplikasi ini. Selanjutnya saya coba Knife Toss dan crash juga ternyata. Namun game yang diinginkan untuk dimainkan oleh pembuat emulator ini alias Super Monkey Ball bisa jalan dengan lancar di emulator ini. Ini game bener-bener memanfaatkan banget accelerometer yang ada di HP. Tapi gak tahu kenapa pas saya coba mainin ini tuh kayak kurang kalibrasi gitu, kayak terlalu sensitif dan kontrolnya agak susah. Kayaknya sih ini akibat karena saya sambil rekam layar HP-nya jadi posisinya agak kurang enak. Game ini juga merupakan salah satu game yang pertama kali rilis di App Store barengan sama Crash Nitro Kart 3D tadi. Karena itu jadinya game ini bisa dijalankan dengan lancar. Selanjutnya saya akan coba NFS Undercover. Namun sayangnya ini langsung mental. Game ini juga gak ada versi Android-nya dan untuk alternatifnya kalian bisa mainin versi Windows Phone-nya pakai emulator Windows Phone. Iya, beneran ada tapi saya belum pernah coba emulatornya. Selanjutnya untuk Catapult Penguin ini langsung crash juga. Dan untuk game yang lagi viral sekarang versi Fusionnya, sayangnya ini versi originalnya saat saya coba malah crash. Jadi saya gak bisa main game yang viral di emulator ini. Saya gak sengaja download game yang ada logo PKI-nya. Tapi pas saya jalanin ini langsung crash juga. Berarti ini emulator tidak suka dengan PKI. Untuk SimCity ini cuma muncul logo EA dan langsung mental. Untuk game Kesabar yang versi 1 dan versi 2-nya ini sama-sama crash keduanya. Sayangnya kita gak bisa mainin game Kesabar di emulator ini. Untuk game SpongeBob Kart ini langsung mental. Dan untuk game Sport Origin ini bisa jalan. Tapi pas udah masuk game saya bingung ini mau ngapain, ini cuma disuruh gerakin karakternya aja. Dan gerakinnya ini tuh pakai accelerometer, jadi kalian gerakin HP kalian bukan pakai analog seperti game rata-rata game HP zaman sekarang. Untuk Temple Run ini langsung crash setelah screen. Dan untuk The Sims 3 Ambition juga ini langsung crash. Dan terakhir kita akan coba Tony Hawk Pro Skater 2. Untungnya game ini bisa jalan dengan sangat lancar dan tanpa masalah di emulator ini. Game ini juga kontrolnya udah pakai analog dan tombol khas game zaman sekarang. Cuman yang saya rasakan pas mainin ini sih kontrol analognya tuh agak susah dikontrol. Mungkin karena saya kurang biasa dengan game jenis kayak gini. Tapi overall sih game ini bisa banget dimainin di emulator ini. Oh iya, saya pengen nanya nih, sebenarnya Tony Hawk ini ada hubungannya dengan Hawk tua atau enggak?
Kesimpulannya, Touch SLI ini adalah emulator yang memungkinkan kalian buat memainkan sebagian game iOS zaman Majapahit. Ini tentunya membuka akses bagi orang yang pengen coba game iOS jadul tapi kesulitan dapetin iPhone atau iPod Touch jadul yang sekarang harganya makin mahal karena digoreng dan juga semakin langka karena udah jelas gak diproduksi lagi. Sayangnya untuk sekarang kompatibilitasnya masih cukup minim, namun saya yakin dengan berjalannya waktu bakalan membaik dan bisa jalanin lebih banyak game ke depannya. Selain itu, emulator ini sayangnya nggak support di HP 32 bit, jadi HP seperti J2 Prime nggak bisa mainin game iOS jadul pakai emulator ini. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.